Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, Sabtu 17 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 14. Mari sahabatku semua kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Dibaheni idama salim ma pabahenak kutujuluanon tu bangsoon salin situtuma asahu agohon habisuhon niakka nabisukna jalahu bolokon rohani akka parroha sian nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Yesus Kristus, di masa-masa tertentu seperti dalam konteks Yesaya 29 ini, hidup beragama sering jatuh kepada kemunafikan dan formalitas. Hidup beragama yang terlihat semarak dalam ibadah dan indah dalam ritual, namun nihil dalam mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Inilah alasan Tuhan Allah akhirnya memutuskan untuk menangani secara ajaib dan menakjubkan peradaban manusia dengan melenyapkan hikmat orang-orang berhikmat dan yang berakal budi akan bersembunyi. Ini sangat jelas dituliskan dalam ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dalam konteks kita saat ini, hidup beragama juga berpotensi cenderung menjadi hanya tradisi ritual-ritual ibadah. Bukan lagi sebagai media yang membuktikan ketaatan kepada Tuhan, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang menunjukkan hikmat manusia dan untuk memenuhi keinginan manusia semata. Berdirinya rumah-rumah ibadah cenderung dianggap sebagai hasil kerja manusia, bukan lagi karya Roh Kudus, sehingga sering menjadi sumber konflik. Yang namanya aktivitas agama tidak jarang menjadi ajang menunjukkan kemampuan manusia, cari nama, cari panggung, sampai cari untung, dan akhirnya berujung pada konflik dan kehancuran. Oleh sebab itu, nas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya hidup keagamaan kita tidak berorientasi pada hikmat manusia yang tanpa sadar sudah tidak mengakui kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan beragama kita, baiklah kita merencanakan dan berusaha melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus dan selalu berorientasi kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kebijaksanaan dan kekuatan manusia tanpa bimbingan Tuhan dapat menyesatkan dan akhirnya berujung pada kehancuran. Sebab hanya dengan hikmat dan anugerahnya kita dapat memaknai hidup keagamaan kita menjadi bukti ketaatan kita kepada firman-Nya. Marilah hidup dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh ketergantungan kepada Tuhan Allah, sehingga kita dapat mengalami ajaibnya dan memperoleh kebijaksanaan yang sejati dari Tuhan Allah kita, pemilik hikmat itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.